Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Nama saya Ahmad Unam Abrar dari Statis Matematika kelas B semester 5 dengan NIM 932305519. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang refleksi ataupun pencerminan sebagai tugas UTS di mata kuliah Geometri Transformasi. Oke, langsung saja. Jadi untuk definisi, didefinisikan bahwasanya sebuah pencerminan pada garis G adalah fungsi mu G yang ditetapkan untuk setiap titik P pada bidang Euclid V sebagai berikut. Nah, yang A, jika P itu merupakan elemen ataupun anggota dari G, maka mu GP sama dengan P sesuai pada gambar 2.11 ini ya. Nah, sesuai pada gambar 2.11 yang A. Kemudian yang kedua, jika P itu bukan merupakan elemen dari G, maka mu GP sama dengan G, sehingga G merupakan sumbu daripada garis PG. Hal ini sesuai pada gambar 2.11b. Nah, oke, next. Nah, kemudian misalkan diberikan titik A, B, dan C serta garis G seperti pada gambar 2.12 di bawah, maka kita disuruh untuk melukis yang pertama titik A aksen sehingga A aksen sama dengan mu GA, titik B aksen sehingga B aksen sama dengan mu GB, dan titik C aksen sehingga C aksen sama dengan mu GC. Nah, karena A aksen sama dengan mu GA dan A merupakan elemen dari G, maka G merupakan sumbu dari garis A aksen A. Artinya apa? Artinya A aksen terletak pada garis L yang melalui A dan tegak lurus terhadap G. Nah, apabila N itu sama dengan L irisan G, maka AN sama dengan NA aksen, dan A dengan A aksen terletak pada sisi yang berbeda oleh G. Kemudian karena B aksen sama dengan mu GB dan B merupakan elemen dari B aksen sama dengan B. Yang ketiga atau yang C, karena C aksen sama dengan mu GC dan C merupakan elemen dari G, maka G merupakan sumbu dari garis CC aksen. Artinya atau akibatnya, C aksen terletak pada garis M yang melalui C dan tegak lurus G, sehingga M sama dengan M kecil irisan G. Maka CM itu sama dengan M C aksen, dan C dengan C aksen terletak pada sisi yang berbeda oleh G. Nah, lukisan yang pertama, buatlah garis L melalui A tegak lurus dengan G. Jadi yang pertama kita disuruh membuat garis L. Nah, garis L seperti pada gambar 2.13 di bawah, yang mana garis L-nya itu dia melalui tegak A, melalui titik A dan tegak lurus dengan garis G. Jadi antara L dengan G itu dia membentuk sudut 90 derajat. Buatlah ruas garis NA aksen, yang mana NA aksen itu kongruen ataupun nilainya sama dengan garis AN, sehingga garis NA aksen elemen dari L, dan A aksen dengan A terletak pada sisi yang berbeda oleh G, sesuai pada gambar 2.11 di bawah ini. Nah, kemudian setelah terlihat jelas, buatlah garis M melalui C tegak lurus G. Cari M, yang mana M sama dengan M irisan G. Buatlah ruas garis MC aksen yang kongruen dengan CM garis CM, sehingga garis MC aksen itu dia nilainya merupakan anggota dari M dan C aksen, dengan C terletak pada sisi yang berbeda oleh G. Nah, kemudian kita akan belajar terkait pencerminan sebagai suatu isometri. Nah, terkait dengan teoremanya sesuai dengan teorema 2.4. Nah, bahwasanya setiap pencerminan pada garis merupakan suatu isometri lawan. Nah, bagaimana pembuktiannya?
Berdasarkan pada definisi 2.1 sebelumnya di slide sebelumnya dan juga 2.5 serta teorema 2.4 dapat ditunjukkan melalui 4 tahapan, yaitu yang pertama pencerminan suatu transformasi, yang kedua pencerminan suatu transformasi lawan, yang ketiga pencerminan suatu isometri, kemudian yang keempat pencerminan suatu isometri lawan. Sekarang ambil sembarang pencerminan, namakanlah dengan mu G. Yang pertama, mu G sebagai suatu transformasi. Untuk pembuktian untuk langkah yang pertamanya, mu G suatu fungsi dari V ke V atau V bidang Euclid. Berdasarkan definisi pada 2.6, jelas bahwa domain atau daerah kawan dari mu G adalah V. Sedangkan daerah hasil ataupun kodomain dari mu G juga pada V, sebab apabila Anda mengambil X merupakan elemen dari V dan X elemen dari G, atau X bukan merupakan elemen dari G. Jadi ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, X-nya itu elemen dari G, dan kemungkinan yang kedua yaitu X-nya itu bukan merupakan elemen dari G. Untuk X yang elemen dari G, maka mu X sama dengan X elemen V. Untuk X bukan elemen dari G, maka mu Gx sama dengan Y, di mana G sumbu dari garis XY. Nah, artinya garis XY itu merupakan bagian dari V, sehingga Y merupakan elemen V. Artinya mu G adalah bidang V juga. Jadi suatu fungsi dari mu G itu merupakan suatu fungsi dari V ke V. Kemudian yang kedua, mu G suatu fungsi kepada. Ambil Y elemen dari V, artinya Y itu merupakan elemen juga dari G, ataupun bisa Y bukan merupakan elemen dari G. Ada prapeta X sama dengan Y, sehingga mu G X sama dengan Y. Untuk Y bukan elemen dari G, ada X elemen dari V, sehingga G merupakan sumbu dari X garis XY. Hal ini berarti bahwa mu Gx sama dengan Y. Artinya Y mempunyai prapeta, yaitu X, karena setiap Y itu elemen dari V. Selalu mempunyai prapeta anggota V, maka mu G merupakan fungsi kepada. Jadi dia fungsi kepada karena apa? Karena Y-nya merupakan elemen V yang selalu mempunyai prapeta pada anggota V aksen. Kemudian yang ketiga, mu G suatu fungsi satu-satu. Ambil dua titik sembarang. Nah, kita ambil dua titik sembarang AB, yang mana AB merupakan elemen dari V, sehingga mu GA sama dengan mu GB. Misalkan C sama dengan misalkan C elemen dari G, maka AB itu merupakan elemen dari G. Akibatnya mu GA sama dengan A dan mu GB sama dengan B. Nah, jadi A itu sama dengan B. Untuk C yang bukan merupakan elemen dari G, G sumbu dari AC dan BC. Akibatnya A sama dengan B. Untuk setiap pasangan AB yang merupakan elemen dari V, sehingga mu GA sama dengan mu GB, yang mengakibatkan A sama dengan B, maka mu G suatu fungsi satu-satu. Nah, karena mu G suatu fungsi dari V ke V dan satu-satu, maka mu G suatu transformasi. Jadi mu G bisa dikatakan suatu transformasi karena mu G ini merupakan fungsi dari V ke V dan juga fungsi satu-satu. Nah, untuk BCD berdasarkan pengetahuan, nah ini ya. Kemudian untuk yang ketiga hal selanjutnya, kita dapat menyimpulkan bahwa mu G yang ditetapkan seperti pada definisi di 2.6. Kemudian berdasarkan pengetahuan pada contoh 2.3, nah kita dapat menyimpulkan bahwa mu G itu suatu isometri lawan. Begitu. Nah, kemudian terdapat pada definisi 2.7, yaitu suatu transformasi yang balikannya adalah transformasi itu sendiri disebut suatu involusi, yang mana teorema ini menyatakan
setiap pencerminan pada garis merupakan suatu involusi. Oke. Buktinya apa? Nah, kita ambil pencerminan pada garis. Namakan itu sebagai mu G. Ditunjukkan bahwa mu G pangkat min 1 sama dengan mu G. Ambil X sembarang titik pada V. Ada dua kemungkinan, yaitu X merupakan elemen G atau X bukan elemen G. Untuk X elemen G, mu G bundaran mu Gx sama dengan mu G kurung buka mu Gx kurung tutup sama dengan mu Gx sama dengan X. Maka sama dengan epsilon X. Untuk X bukan elemen dari G, misalkan mu Gx sama dengan Y. Akibatnya G sumbu dari garis XY, artinya sama dengan G sumbu dari garis YX, sebab garis XY sama dengan garis YX. Jadi mu GY sama dengan X. Nah, perhatikan mu G bundaran mu Gx sama dengan mu G kurung buka mu Gx kurung tutup sama dengan mu GY sama dengan X. X sama dengan epsilon X. Jadi mu G bundaran ataupun komposisi mu Gx sama dengan epsilon X, yang mana setiap X itu merupakan elemen dari V. Akibatnya apa? Akibatnya mu G bundaran mu G sama dengan epsilon. Jadi mu G inverse itu sama dengan mu G. Gitu ya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata, apabila ada perkataan yang menyinggung teman-teman, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Oke, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.